Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala karunia kepada kita semua sehingga sampai saat ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan rangkaian ibadah sholat Jumat kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaat kelak di yaumul qiyamah. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami menghimbau kepada para jemaah yang ada dalam agar mengisi saf-saf yang depan, dan bagi jemaah yang membawa alat komunikasi harap dinonaktifkan terlebih dahulu, dan kepada anak-anak agar tetap tenang dan tidak berisik demi kelancaran serta kehusuan ibadah salat Jumat kita bersama. Selanjutnya saya mewakili pengurus masjid melaporkan kas keuangan sebagai berikut: pengeluaran rutin sebesar Rp250.000 dan saldo kas masjid per hari ini tanggal 1 September 2023 sebesar Rp289.000. Kami segenap pengurus masjid mengucapkan terima kasih kepada para jamaah yang telah menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah balas dan lipat gandakan kebaikan jemaah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yang bertindak sebagai khatib sekaligus imam yaitu Ustaz Samsir Sehat, dan sebagai muazzin adalah saudara Khairul. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk waktu sholat, marilah kita kirimkan surat Al-Fatihah yang kita niatkan untuk pewakaf donatur masjid, orang tua kita, keluarga kita, saudara kita, sahabat kita semuanya. Mudah-mudahan amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada khatib kami persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan
محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillahilladzi ta'ala ibadihi bi rasulihil mab'us rahmatan lil alamin alladzi akramahum bi risalati khalidati ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah yudillu man yasha wa yahdi man yasha ila siratin mustaqim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu arsalahu illa kafatan linnasi basira wa nazira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan kuntum khayra ummati ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulul karim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Masyarul muslimin, tuan-tuanku sidang jemaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan inayahnya. Sampai hari ini kita masih diberikan kekuatan iman, nikmat hidup, terkhusus nikmat kesehatan serta kesempatan, sehingga alhamdulillah kita masih sempat di tempat yang penuh mubarakah ini untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Kemudian kedua, salam serta salawat senantiasa tercurah kepada Nabi junjungan kita, Nabi yang teramat kita cintai, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Nabi yang diutus ke permukaan bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Sebagai uswatun hasanah, contoh yang wajib kita teladani, wajib kita ikuti di dalam meniti aktivitas hidup dalam kehidupan kita di muka bumi ini. Kaum muslimin, tahu-tahu sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin.
Jumat kali ini saya mencoba memaparkan tentang hikmah tentang Bhinneka Tunggal Ika atau kemerdekaan kita yang beberapa hari yang lalu kita rayakan bersama-sama. Tuan-tuanku jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari motivasi kita kembali ke hari kemerdekaan kita 17 Agustus 1945. Jadi penjaga secara lahiriah dia mereka makamnya, tapi ada penjaga di dalam diri kita yang senantiasa menjaga kita mulai dari lahir kita sampai kita kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana memerdekakan lahiriah kita dan batiniah kita? Dirikan salat yang Allah wajibkan kepada kita. Di mana poin tunggal tahu setiap tahun kita rayakan hari kemenangan bangsa kita, tapi kita belum mampu untuk melaksanakan 17 rakaat yang Allah wajibkan kepada kita, maka otomatis kita akan selalu terjajah oleh nafsu kita. Jadi penjaga kata yang harus kita perangi. Makanya panggilan azan tadi, untuk apa kita melaksanakan ibadah? Hayya 'alal falah, untuk meraih kemenangan baik secara lahiriah maupun secara batiniah. Di negara kita ini berbagai macam suku, ras dan sebagainya, kita bersuku-suku. Agama juga kita ini terpecah. Tinggal bagaimana kita menjadikan perbedaan-perbedaan ini sebagai rahmat untuk saling melengkapi, dalam menegakkan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kembali kepada sejarah riwayat, ada kebiasaan Rasulullah setiap kembali dari peperangan meniadakan sholat malam, mengistirahatkan pasukannya secara full untuk beristirahat. Jadi ada kebiasaan Rasulullah. Pada saat itu dia Osek Musafir, seorang pemuda yang langsung memasuki masjid dan tanpa memintakan hanya sumpan penjagaan masjid yang diutus oleh Rasulullah. Dia menjaganya masjid. Jangan sampai ada sahabat atau pasukan kita yang melaksanakan. Pokoknya istirahat secara full untuk mengistirahatkan pasukannya. Jadi peristiwa ini Rasulullah hanya ditemani oleh 3 sahabat pada saat itu. Abu Bakar, Umar dan Utsman, tidak termasuk Ali. Ali disuruh kembali ke rumah. Ini posisi pemuda langsung tamat di masjid tanpa mengindahkan larangan daripada penjaga masjid itu. Dia nak bilang supaya penjaga masjid, sehingga dilaporkanlah kepada Nabi, ya Rasulullah, ada seorang pemuda yang tanpa mengindahkan laranganku langsung tamat di masjid melaksanakan sholat malam. Dia mulai sholat malam. Rasulullah juga langsung memerintahkan kepada sahabat tanpa memberikan penjelasan terlebih dahulu. Bunuh dia. Langsung memilih sahabat yang paling dekat dengan beliau, yang paling taat kepada Rasulullah, Abu Bakar. Abu Bakar meyakini bahwasanya perintah Rasulullah ini tidak mungkin tanpa dilandasi dengan jadi tanpa Abu Bakar. Langsung memilih sahabat, siap ya Rasulullah, dengan niat untuk membunuh pemuda yang sedang melaksanakan ibadah. Batu mari masyarakat tidak mampu Abu Bakar untuk membunuh pemuda yang sedang melaksanakan ibadah sholat malam. Amun dari mana kita? Ya Rasulullah, saya minta maaf, saya tidak mampu ya Rasulullah. Bagaimana saya bisa membunuh orang yang sedang melaksanakan ibadah? Kemudian Rasulullah melanjutkan, bagaimana dengan engkau ya Umar? Benar nih pikir di Umar, sahabat yang paling sikit, paling rewat sahabat dia Umar dengan pedang yang terbunus. Nah karena Umar benar dia siap ya Rasulullah. Anjur Umar penerangan hijau dengan pedang yang terbunus mendatangi masjid dan membunuh pemuda yang sedang melaksanakan. Dia mulai apa yang terjadi rokok ini pemuda ini.
Bertengkar mana dikukut lam tajir pinjam pemuda yang mati usuk dalam beribadah. Sama halnya dengan Abu Bakar. Umar juga kembali tidak mampu untuk membunuh pemuda itu. Mau terima dia, saya juga tidak mampu ya Rasulullah. Ambil tentang saya sahabat Utsman, ku coba-coba roh ya Rasulullah. Utsman juga sama halnya dengan Abu Bakar dan Umar juga tidak mampu untuk membunuh pemuda yang sedang melaksanakan sholat malam. Alhasil apa yang terjadi, Rasulullah sudah menganggap bahwa pemuda musafir ini sudah jauh meninggalkan masjid, akan menakutkan. Seandainya kamu bunuh tadi, maka umatmu tidak akan terpecah belah, sebagaimana halnya Yahudi yang terpecah menjadi 72 golongan. Nasrani juga nanti akan terpecah menjadi 72 golongan. Tapi umatku nanti kata Nabi akan terpecah menjadi 73 golongan. Hanya satu yang sampai kepada Allah. Ammar yang salah. Bayar siapa itu? Siapa yang satu ya Rasulullah? Nah karena kita ahlu sunnah wal jamaah. Pertanyaannya apa yang dimaksud dengan ahlu sunnah wal jamaah? Inilah bentuk persatuan kita. Dari mana putar kiri Majelis Ulama Indonesia akan tonja ahlu sunnah wal jamaah. Makin Nahdlatul Ulama akan tonja ahlu sunnah wal jamaah. Makin Wahdah, makin Tabligh, Salafi, Halawatiyah, Uhuwatul Islamiyah dan seluruh majelis yang ada di negara kita ini semua mengatakan ahlu sunnah wal jamaah. Aku tanya sahabat, "Maya ahlu sunnah wal jamaah ya Rasulullah?" Apa itu ahlu sunnah wal jamaah ya Rasulullah? Kata Nabi, yang ada aku di dalamnya. Jadi selama syahadat kita sama, asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yakin saya kepada Allah bahwa kita semua bersaudara. Itulah hikmah dari Bhinneka Tunggal Ika. Kita semua bersaudara. Siapa yang mempersaudarakan kita? Bukan manusia yang mempersaudarakan kita. Bukan ulama yang mempersaudarakan kita. Siapa yang mempersaudarakan? Allah sendiri yang mempersaudarakan kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Kalian semua orang beriman adalah bersaudara. Jadi perbedaan di antara 73 golongan ini, bagaimana kita menjadikan perbedaan-perbedaan di antara kita sebagai rahmat. Ajak untuk saling melengkapi, jangan untuk saling menjadikan. Tidak boleh salah-salah atau antara perbedaan. Apalagi menjatuhkan, membid'ahkan saudara. Yakin dan pasti tujuan kita hanya satu, untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin aku, jemaah Jumat yang dirahmati Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, terjadi di antara kita. Ini biasa kejadian biasa dengan masih kuangin. Biasa kejadian tentang kalimat daripada Bismillah. Ini sedikit untuk terangkan tentang kalimat daripada Bismillah. Irki jaharkan Bismillah, irki sirkan Bismillah. Semua punya dasar masing-masing. Semua punya jalan. Dia tidak bisa ini biasa dapat bisiran. Biasa dapat bisiran. Anda perlu mempunyai Bismillah. Karena Imam Syafi'i nggak perlu cari Bismillah. Jadi semua punya masak masing-masing. Tidak boleh sekian-sekian, ini biasa kejadian. Biasa kita tentang berbicara tentang kalimat daripada Bismillah. Jadi sekian dikurang tentang riwayat terjadinya Bismillah yang menjaharkan dan yang mensirkan masalah. Jadi Imam Malik itu merupakan guru daripada Imam Syafi'i. Gurunya Imam Syafi'i Imam Malik. Imam Syafi'i ini diutus oleh gurunya untuk mendakwakan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengajarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala di Jazirah, di Asia Tenggara, termasuk di Indonesia. Alhasil apa yang terjadi, pernah suatu hari didapati Imam Syafi'i ini sedang mengimani jemaahnya dan didapati oleh anak murid daripada Imam Malik yang lainnya. Yang mati yang sumpah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i yang memperkalikan untuk menjaharkan basmalah. Tapi ternyata karena langsung pahamkan Imam Syafi'i, mungkin ada dasar. Karena memang pada saat itu
umat pada saat itu masih kurang mengenal Al-Quran, masih kurang untuk mengenal agama Islam. Menajahkan Bismillah Imam Syafi'i ni jamak ke guruna Imam Malik ini Imam Syafi'i naimangi jemaah na lupa Bismillah maka dipanggil Imam Syafi'i oleh gurunya Imam Malik. Dibodoh ceritanya jadi Imam Syafi'i apa bagi guru untuk menghadap kepada gurunya batu menjadi bodoh cerita waktu mengharibi. Maka Imam Syafi'i ini yang dipersilakan untuk menjadi imam pada saat itu. Alhasil apa yang terjadi? Imam Syafi'i tetap mensirkan basmalahnya. Baca Bismillah. Alepak inja ya terus dengan guruna. Ikat terus kubulai guru untuk angimani jemaahku. Berkatlah mereka berdua untuk menghargai tahu. Guru terus sinasura jadi imam mereka. Alhasil apa yang untuk yang pertama kalinya Imam Malik menjaharkan basmalahnya. Apa artinya siarga antara guru dengan murid? Ikat biasa mereka makamnya tidak apa-apa. Ia mengibatkan pasien raya tentang kalimat daripada Bismillah. Jadi mencari Bismillah tak, ia lompoi Bismillah tak. Silakan, semua punya masa masing-masing, semua punya dasar masing-masing. Tidak bisa bicara tentang perbedaan-perbedaan di antara kita. Yakin dan pasti kita semua itu bersaudara. Tahu aku jemaah Jumat yang dirahmati Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kembali ke hari kemenangan kita, hari kemerdekaan kita, mustahil kita mampu meraih kemerdekaan secara lahir dan batin pun ada boleh kentengan Nabi sampulun 7 siap persifatan 17 rakaat yang Allah wajibkan kepada kita. 17 Agustus dengan 17 rakaat yang Allah wajibkan kepada kita. Jadi tidak serta-merta pemerintah menetapkan tanggal kemerdekaan bangsa 17. Itu dikumpulkan beberapa ulama menetapkan hari kemerdekaan kita 17 Agustus 1945. Dari mana tunggal tahun yang merayakan ini aturan-aturan dari pemerintahan dan bangsa. Tapi kita tidak mampu untuk melaksanakan 17 rakaat yang Allah wajibkan kepada kita, maka yakin dan pasti kita akan selalu terjaga oleh nafsu kita. Ini nafsunya apa bisa dikatakan. Ini itu nafsuwa tulis apa ya tuh pengikut dia untuk menyesatkan umat-umat atau anak cucu Adam alaihissalam. Tentu aku jemaah Jumat yang dirahmati Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu marilah kita sebagai umat Islam senantiasa untuk saling mengingatkan tentang kebaikan yang tinggal lalu sampai. Tidak ada keselamatan orang yang tidak salat. Kenapa? Karena ia menjadi cinta perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum Allah keluarkan kita di permukaan bumi ini. Jadi tujuan Allah menurunkan manusia sebagai khalifah. Wa ma halaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak jadi jinga kamatung panikaran patah pasang linda untuk beribadah marinake anyumba marinake. Oleh karena itu tidak ada keselamatan orang yang tidak sholat. Apapun masalah kita, persoalan yang kita hadapi, jalani ini dengan takwa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika terpatau paling dia masalah, tapi tidak ada masalah tanpa solusi yang Allah berikan. Jalan hidup ini dengan takwa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian negara yang bisa di jalan keluar, janji negara yang kurang malabirina. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, kumudahkan baginya keluar dari segala masalahnya dan kuberikan nikmat, berikan rezeki kata Allah dengan jalan yang tidak sangka-sangka. Jadi kalau masalah kita lapor kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilaporkan ini ada masalah kepada Allah Ta'ala. Kemudian kedua kata Allah, wa may yatawakkal fa huwa hasbuh. Siapa yang senantiasa bertawakal kepada Aku, tulitan dingirinake kubagan lagi batul sikun untuk keperluan nama. Jadi apapun masalah kita, apapun keperluan ta, antara kita bisa daya lagi dengan sampai lagi pala pada Allah. Tapi lapor kepada masalah mereka yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin tentu aku
jemaah-jemaah yang dirahmati Subhanahu wa taala terus sekali kunci keselamatan kita di dunia akhirat yang lalu sampai bagi imam persaudaraan kita, bagi hubungan dari Allah Taala, bagi hubungan dari para taruh ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada tiap-tiap hambanya. Duribat alaihi musillatu aina matuqiku illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Bila kasih terbaru berpatawa yang tak hubungan dari karena sehingga tak hubungan dari para taruh. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan mana sedikit aja bisa kita petik hikmahnya, bisa kita menjadikan motivasi buat kita untuk senantiasa memperbaiki akhlak kita, memperbaiki hubungan kita dengan Allah, baik disampaikan bagi hubungan dari para taruh. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wasikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi an'amana 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu arsalahu ila kafatan linnasi basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa syahadatan fil ilm wa syahadatan fil ilm wa barakatan fil rizqi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wal najata minan nari wa fa'inal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa baghyikum la'allakum tadhakkarun wa dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Sahabat yang rahimahullah, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موصٍ جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah.